Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapatkan artikel dari seorang yang Masya Allah gelarnya luar biasa, yang mendefinisikan hadis Aisyah, umirna biqadha isyam wala biqadha issolat, itu difahami qadha di sini artinya tetap diwajibkan. Memang dari sisi bahasa makna qadha itu bisa ditetapkan, bisa dipaksakan, sehingga peradilan itu dinamakan majelis qadha. Artinya kalau hakim sudah memvonis terdakwa potong tangan, secara dipaksa pencuri itu tangannya harus dipotong. Di dalam pemaknaan qadha ini disimpulkan, walaupun wanita ini dalam kondisi haid, tetap diwajibkan untuk menjalani puasa. Padahal selama ini yang kita pahami, wanita haid itu tidak boleh berpuasa. Itu yang menjadi permasalahannya. Alasannya karena untuk pelaksanaan puasa tidak ada persyaratan kesucian. Andaikan berpuasa itu dipersyaratkan dalam kondisi suci, waduh, tidak mungkin bisa dijalani. Setiap kita batal berapa kali setiap harinya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu kan ada syarat kesucian, sehingga wanita yang haid itu tidak ada kewajiban melaksanakan sholat. Jadi hadisnya sahih, pemahamannya seperti itu. Entah berapa kali saya sampaikan, memahami teks itu memang wilayah ijtihadiyah, sehingga hasilnya bisa benar, bisa salah. Heboh di WA group. Sejauh saya mengamati artikel ini, kok dalilnya hanya pakai nalar ya gitu. Dalilnya hadis tapi murni difahami dengan kebahasaan. Sehingga dulu saya tawarkan, kalau ngaji hadis nggak boleh parsial, harus komprehensif. Sering kita gagal paham itu gara-gara memahami hadis secara parsial. Misalnya bicara tentang musik, hanya hadis-hadis larangan yang dibahas. Tapi hadis-hadis yang membolehkan sama sekali tidak dibahas. Aneh itu. Itu nanti terkena sindiran Allah, yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil. Iman kepada sebagian wahyu, tapi ingkar terhadap wahyu yang lain. Harus dibahas, sehingga mudah-mudahan endingnya bisa menyimpulkan musik apa yang diharamkan, musik apa yang dibolehkan. Itu ceritanya.
Padahal kalau kita belajar hadis yang lain di hari raya Idul Fitri, yang diharapkan seluruh umat ini kembali ke fitrah. Rasul punya pandangan yang susah kembali ke fitrah itu ibu-ibu. Maka habis selesai sholat, Rasul mendatangi kaum wanita didampingi oleh Bilal. Terkejut kita, Rasul mengabarkan, Allah, ini uridu, ketahuilah, tentu dengan mukjizat, dipertunjukkan di hadapan kepala saya ini. Ternyata yang paling banyak menghuni neraka adalah wanita. Padahal disampaikan di hari raya Idul Fitri. Tidak ada wanita sahabat yang bawel, itu tidak. Kalaulah ingin tahu sebab musababnya, wajar dong. Nggak seperti sekarang. Hadis ini disampaikan kepada ibu-ibu, komentarnya, dasar Rasulnya laki-laki. Andaikan Rasulnya perempuan, yang paling banyak menghuni neraka paling laki-laki. Enggak, para sahabat hanya ingin tahu kenapa kami para wanita itu kok dianggap paling banyak menghuni neraka. Maka Rasul menjelaskan, di antaranya penjelasan itu panjang lebar, yang inti terakhir, bukankah akal kalian wahai wanita separuh? Ribut lagi. Kenapa ribut? Dianggap hadis ini tidak faktual gitu. Survei membuktikan di sekolahan itu juara pertama bukan laki-laki tetapi perempuan, kok dinilai separuh gitu. Yang ribut bukan wanita sahabat, kita yang ribut gitu. Padahal ketika ibu-ibu tanya kepada Rasul, Rasul menjelaskan yang dimaksud akal dalam hadis ini bukan aspek intelektualnya, enggak, tapi aspek kesaksiannya. Kata Rasul, bukankah kesaksian wanita itu nilainya separuh dari kesaksian laki-laki, baru bisa nerima gitu. Nah, yang kedua, agamanya juga separuh. Nah, tanya lagi, kayak apa kok bisa separuh? Alasti idza haidtu, bukankah kalian wahai wanita saat kondisi haid kalian tidak boleh puasa? Kalau gitu wanita haid boleh puasa enggak? Tidak boleh. Itu ceritanya. Walam tusalli, kalian juga tidak boleh sholat. Kompensasinya apa? Biar tidak kalah dengan laki-laki, perbanyaklah sedekah, sehingga nanti bisa mengungguli kaum laki-laki. Kapan ya hadis ini dipraktekkan? Kemudian Bilal menyiapkan gamisnya, hampir setiap wanita ya mencopot gelangnya disedekahkan. Kapan dipraktekkan kira-kira? Bisa terkumpul miliaran nanti. Itu ceritanya. Berangkat dari hadis ini jelas wanita yang sedang haid itu tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat. Maka memahami umirna biqodoi siyam,
kami wanita haid diperintah qadha, dimaknai tetap wajib puasa, tapi saat bukan dalam kondisi haidnya, selesai nanti masa haidnya. Bahasa Inggrisnya nyaur gitu. Jadi di kamus tidak ada qadha artinya nyaur gitu. Itulah perlunya ngaji hadis tidak parsial tetapi komprehensi. Kalau sholat tidak ada istilah nyaur, supaya dibedakan mengqadha sholat dengan melaksanakan sholat secara qadha, beda. Kalau melaksanakan secara qadha banyak tuntunannya. Artinya melaksanakan sholat bukan pada waktu yang ditetapkan. Seorang musafir menjamak, jamak takdim duhur dengan asar, dikerjakan waktu duhur, duhurnya adaan, asarnya qadha. Atau di jamak takhir, duhurnya itu qadhaan, asarnya adaan. Nah kok kita tertidur baru bangun jam 7 pagi, kalau gitu kita masih punya kewajiban sholat subuh secara qadha. Karena waktu qadhanya setelah terbitnya matahari sampai matahari ada berkulminasi di atas kepala. Itu artinya melaksanakan sholat secara qadha. Kalau mengqadha sholat, berapa sholat yang ditinggalkan jadi utang, harus disauri, itu yang tidak ada. Maka kalau ada laki-laki lah kok akhirnya mohon maaf majnun selama 1 bulan, nggak ada 1 bulan ping 5 supaya nyaur, nggak ada. Itu namanya mengqadha sholat, nggak ada. Tinggal nanti waktu betul-betul ndak majnunnya kapan, jam 8 pagi masih ada kewajiban sholat subuh yang terakhir dikerjakan secara qadha. Lah yang 1 bulan lainnya diangkat penanya oleh Allah, rufi'al qalam, bebas, dia tidak dihitung, fungsi akalnya ndak berjalan. Tapi jangan cita-cita jadi wong gendeng. Itu ceritanya. Supaya dibedakan melaksanakan sholat secara qadha dengan istilah mengqadha sholat. Mengqadha sholat tidak ada. Yang ada melaksanakan sholat secara qadha. Itu kalau waktu qadhanya masih ada. Enak kalau kita belajar hadisnya itu tematik begini, tidak parsial. Menjawab pertanyaan yang kedua, Ustazah, saya ingin puasa Syawal, tapi saya masih punya utang 7 hari puasa Ramadan, boleh ndak saya nyawal dulu? Lah kok jawabannya yang wajib saja belum dijalani, kok menjalani yang sunnah? Tidak boleh. Selesaikan kewajiban dulu, baru menjalani yang sunnah. Saya tunggu, kok dalilnya nggak muncul ya dalam Quran, dalam hadis. Berarti murni menggunakan ijtihad.
Kalau itu jawaban dasarnya ijtihad, harus disadari bisa benar, bisa salah. Bagaimanapun kemampuan ijtihad beda dengan tuntunan. Itu ceritanya. Padahal kalau ngaji hadis secara komprehensif, tematik, Aisyah itu cerita mengqadha Ramadannya itu adalah nanti bulan Sya'ban di tahun yang akan datang. Sehingga waktu qadhanya itu 1 tahun 11 bulan. Pertanyaannya, apa Aisyah tidak pernah puasa Senin Kemis? Apa Aisyah tidak pernah puasa Nyawal? Karena belum mengqadha puasa Ramadan. Itu ceritanya. Ada kemampuan nalar, ada tuntunan. Padahal Aisyah itu sering cerita, hari-hari kami itu sering ditandai dengan puasa gitu loh. Rasul datang ke rumah aja tanya, ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu saya puasa, kan begitu. Sampai Aisyah itu cerita berapa hari di rumah kami itu tidak ada asap. Maksudnya tidak ada yang dimasak. Jangan dibayangkan kayak rumah presiden. Orang barat itu nuakal. Coba orang disuruh perang, hasil rampasannya 1/5 untuk Rasul. Dikira Rasul itu pengepul harta rampasan. Enggak. Rasul yang menjelaskan, 1/5 itu kalian serahkan untuk saya, kemudian saya serahkan kepada umat. Itu ceritanya. Berbahagialah, kata Aisyah, kita punya tetangga Ansor yang kadang-kadang memberi susu, kan begitu. Masya Allah. Sehingga Aisyah itu waktu awalnya kecil gitu. Maka ketika lomba balapan jalan sama Rasul, Aisyah bisa mendahului Rasul. Tapi di akhir hayat Rasul, Aisyah ternyata gemuk. Terjadi lagi perlombaan, ganti Rasul yang mengalahkan Aisyah. Itu dicatat dalam hadis seperti itu. Atau enggak usah jauh-jauh, dibalik dengan pertanyaan, Ustaz, saya ingin umroh yang sunnah, boleh enggak sebelum saya melaksanakan umroh yang wajib? Misalnya gitu. Umroh yang wajib itu umroh yang terkait dengan ibadah haji, sesuai dengan firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Mau hajian dulu baru umroh boleh, namanya haji ifrad. Atau dibalik, umroh dulu, setelah itu haji boleh, namanya haji tamattu. Atau ihramnya untuk ganda, haji dan umroh sekaligus boleh, namanya haji qiran. Ketika Rasul ditanya, apakah ini untuk kita saja atau berlaku untuk selamanya? Rasul menjawab, dakhalatil umrah ilal haji ila yaumil qiyamah. Jadi paket umrah dalam haji itu berlaku sampai hari kiamat. Itu umrah yang wajib.
wajib terkait dengan kewajiban haji. Nah, sebelum umroh yang wajib ini, saya baru punya uang hanya untuk umroh biasa, umroh sunnah, boleh atau tidak? Siapa bilang tidak boleh? Rasul saja sebelum umroh wajibnya itu sudah 3 kali melaksanakan umroh. Nah, ini tuntunan. Tidak ada ceritanya wajib harus diselesaikan dulu baru boleh mengamalkan yang sunnah. Itu pemikiran. Sementara tuntunan, ndak, waktu kodoknya yang wajib masih panjang. Andai kan dia ingin mendahulukan sawalnya dulu, ndak ada mas. Lah kok di diskusi itu ustazahnya mengeluarkan pernyataan, kalau sampai ndak menyelesaikan kewajiban dulu, kemudian keburu wafat, gimana? Itu. Andaikan saya ikut pengajian, saya akan komentar. Saya punya utang 7 hari, baru nyaur 2 hari, meninggal. Bisa terjadi enggak, Pak? Bisa. Nanti ada solusi. Kalau memang ada yang punya utang puasa, belum tuntas disahuri, Rasul kasih solusi. Man mata wa alaisya soma anhu waliyuh. Sama dengan haji itu loh. Punya utang haji karena nazar, belum kesampaian, keburu wafat, ada solusi. Nanti perwaliannya, anaknya bisa menghajikan orang tua. Ini sama sekali bukan pelimpahan pahala. Enggak. Pelimpahan pahala itu enggak pernah ada. Al-Qur'annya banyak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kullu mri'in bima ladaihi rahin. Ndak mungkin surga nunut, neraka katut, nggak bisa. Itu yang ndak ada. Tapi tentang badal ini beda. Anak yang dilahirkan orang tua itu harta yang terbaik milik orang tua. Bahagia dapat amanat anak, dididik menjadi anak yang soleh. Akhirnya ketika dia berbuat kebaikan, si anak dapat pahala, bapaknya kecipratan dapat pahala. Ini bukan transformasi pahala, enggak. Ya sama dengan janji Rasul, man dalla ala khairin kana lahu misla ajri fa'ilihi walam yanqusu min ujurihi syai'a. Di hadapan saya ini jamaahnya sampai berapa puluh ribu ini. Ada 40.000 Pak ini. Satu kebaikan dibimbingkan kepada kita. Semua menjalani kebaikan itu. Setiap orang dapat pahala menjalankan kebaikannya. Misalnya dapat 1 triliun, kalikan 40.000, kecipratan dapat pahala tanpa mengkorting hak pelakunya sedikit pun. Ini bukan transformasi, bukan penghadiahan, enggak. Tidak tahu, paling enak istilah kecipratan mungkin. Sama dengan hadis manto amaso iman. Siapa yang punya memberi makan kepada orang yang berpuasa, nanti orang yang berpuasa dapat pahala, yang memberi santapan kecipratan dapat pahala.
tidak mengkorting pahala orang yang kita beri makan sedikit pun. Nah kok gara-gara seseorang ngasih kita makan pahala kita entek, gak gelem. Enak ya aku sebut woso konsingnya imangan konsingnya. Itu yang ndak. Supaya dibedakan antara konsep transformasi, pelimpahan, penghadiaan dengan konsep kecipratan. Nah, karena anak ini sebaik harta orang tua, Quran bilang, wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Kata Allah dalam surat Yasin, kami akan tetap menulis, menghitung, memberi ganjaran apa yang kalian kerjakan dan bekas-bekas yang kalian tinggalkan. Nanti Rasul punya otoritas menjelaskan mushaf yang Anda wakafkan, pengairan yang Anda jalankan, masjid yang kalian bangun. Rasul nanti yang menjelaskan, walaupun kita wafat, bekas-bekas ini masih terus sampai kepada kita. Nah, salah satu bekas yang kita tinggalkan, anak yang soleh. Sebab kalau nggak soleh, nggak bakal menghajikan, gitu. Nggak bakal. Orang anaknya nggak soleh, bapaknya punya utang, gak bakal nyauri ya. Itu tanggungan bapak, itu tanggungan saya. Tapi karena ini anak soleh, dia berbuat kebaikan, dia dapat pahala kebaikan, kecipratan orang tuanya mendapat kebaikan. Alangkah bahagianya orang tua yang punya anaknya jadi mubalek, misalnya apa ya Allah. Jadi anaknya menyampaikan ilmu dapat pahala, bapaknya ikut kecipratan dapat apa? Pahala. Itu namanya ilmun yuntafa'u bihi. Masuk dalam sedekahun jariyah. Lah kalau anak berbuat jahat gimana? Dilihat bapaknya pernah enggak mendidik anaknya jahat. Kalau enggak pernah, itu tangan anak tidak akan terlimpah kepada orang tua. Itu nikmatnya punya aset berupa anak. Kewajiban kita sampai usia balik. Setelah balik, selesai. Kalau masih mendidik, menyekolahkan, itu bukan kewajiban. Itu murni karena senangnya orang tua kepada anak. Nanti berubah dari nafkah menjadi nihlah. Nihlah itu semacam pemberian, hadiah. Beda dengan namanya nafkah. Itu gambarannya ada dua hal supaya jeli kita antara pelimpahan atau penghadiaan dengan konsep terlimpah atau kecipratan. Ada solusi. Walaupun utangnya 7 hari, baru 2 hari wafat, ada cara penyelesaiannya. Walaupun dia menunda sampai bulan Sya'ban yang akan datang, kok akhirnya wafat, sudah ada solusi dari Rasul. Maka indah, dia bisa menikmati puasa Syawal, dia juga bisa menikmati nanti puasa Ramadan. Maka kesimpulannya, yang melarang itu murni dengan nalar, tapi yang membolehkan berdasarkan tuntunan. Tinggal kita memilih. Insya Allah kalau nggak fanatik kepada gurunya, nggak a priori kepada orang lain, gampang kok kita bisa mendapat, oh kira-kira yang lebih dekat adalah pendapat yang seperti ini. Itu yang ingin saya sampaikan, sehingga Masya Allah yang namanya orang tinggal
melanjutkan begitu Pak. WA grup itu loh, nggak pernah berpikir apa yang saya share itu benar atau tidak, sehingga membuat dengan teknologi ini orang akan bingung kayak apa sebenarnya tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mencoba untuk menyimpulkan qadha memang artinya kewajiban, betul. Tapi untuk wanita haid memang benar tetap diwajibkan, cuma bukan dalam masa apa? Haidnya. Itu cocok dengan firman Allah, wa in kuntum mardo au ala safarin. Kalau kondisi sakit, kondisi bepergian, ada rukhsah untuk tidak puasa Ramadan, betul. Tapi solusinya faidatun min ayyamin ukhra. Harus diganti, diqadha di hari-hari yang lain. Itu gambaran mengqadha yang namanya apa? Puasa. Dan tidak ada mengqadha sholat, yang ada melaksanakan sholat secara qadha. Permasalahan yang kedua, boleh kita menjalani amalan yang sunnah walaupun kita belum menyelesaikan kewajiban. Maka biro travel ngajak umroh sebelum haji boleh apa tidak Pak? Boleh Pak. Saya baru punya dana untuk umroh dulu Ustaz. Gimana? Kenapa tidak boleh? Bahkan di Malaysia itu, mohon maaf Bapak Ibu, yang saya tahu, tidak boleh pergi haji sebelum punya pengalaman umroh dulu dan punya sertifikat pernah mengikuti manasik haji. Karena dia pernah umroh, sudah menguasai lapangan. Karena dia sudah sertifikat manasik, hajinya tidak ikut-ikutan. Bisa mandi. Itu bedanya. Kita kan kadang-kadang wes gak usah repot-repot melok aku selamat kan gitu. Iya kalau sampean sehat terus, baru sampean loro, yo. Atau nanti waktu tawaf pecah dengan pemandunya, yo. Sehingga manasik haji yang kami lakukan itu harus mampu mandiri. Dalam kondisi emergensi, misalnya keluar dari jamaah karena entah itu desakan dan sebagainya, dia bisa menyelesaikan secara mandiri. Itu yang kita harapkan, sehingga kualitas ibadah dibarengi dengan ilmu, ya tentu pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya terima kasih kepada jamaah yang banyak mengirim YouTube, mengirim pertanyaan. Berangkat dari problem seperti itulah selalu saya tulis, saya dokumentasikan. Sehingga untuk materi ini jadi satu buku saku, kalau nggak salah harganya 5.000 itu. Pokoknya kalau bisa sampai di atas 4.000 karakter bisa jadi buku saku. Tapi kalau kurang dari 4.000 karakter wujudnya lembaran. Nah lembaran ini sering hilang gitu. Sehingga yang lembaran-lembaran ini sudah terkumpul lebih dari 1.700. Insyaallah nanti akan kita jadikan satu dengan model sistematika bab, pertanyaan terkait sholat, gredek, pertanyaan terkait zakat, gredek, sehingga nanti bisa terdokumentasi jadi buku. Sama dengan pertanyaan Ustaz, sujud sahwi itu bacaannya gimana? Itu nggak mungkin jadi buku gitu. Itu jadi lembaran-lembaran yang nanti
kita gabung menjadi satu. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.